Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mohon maaf saya terlambat agak lumayan banyak. Cuman mungkin saya yang peserta pengajian sore hari ini paling jauh berangkatnya mungkin. Oh ya, kalah jauh saya. Saya tadi dari Tawangmangu karena lagi ngecek persiapan untuk pembangunan ya. Ada tukang-tukang yang baru datang dan lain sebagainya. Pada sore hari ini saya ingin menyampaikan satu hal saja, insya Allah mudah, jelas, dan bisa segera diamalkan. Yaitu yang pertama, besok itu tanggal 14 Sya'ban. Ya, 14 Sya'ban. Atau bahasa kerennya malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu menjadi sangat istimewa karena yang pertama itu malam purnama. Yang pertama itu malam purnama. Memang setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan kita disunahkan untuk berpuasa. Itu sudah menjadi sunnah untuk umat Nabi Muhammad SAW kecuali di hari-hari tasyrik. Nah, untuk malam nisfu Sya'ban, malam 15 di bulan Sya'ban ada keistimewaan sendiri. Karena di malam hari itu pernah sampai Nabi Muhammad SAW meninggalkan rumah beliau dan dibuntuti oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha karena enggak biasanya malam-malam Nabi Muhammad SAW itu keluar dari rumah. Sehingga istrinya membuntuti, penasaran mau kemana gitu ya, mau kemana. Kemudian dilihat Nabi Muhammad SAW ke makam Baqi, ya ke pemakaman Baqi, pemakamannya para sahabat dan berdoa di sana. Setelah itu Nabi Muhammad SAW kembali ke rumah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha karena nggak pengen ketahuan sama Nabi Muhammad SAW, cepet-cepet ya ke rumah duluan terus sampai rumah tidur selimutan. Nah di kisah yang panjang di situ sambil tersenyum Nabi menyatakan, apakah tadi bayang-bayang hitam yang aku lihat adalah engkau? Artinya konangan gitu ya. Terus Rasul menyatakan, saya tidak akan mengkhianati harimu gitu ya. Hari ini kan hari tinggal di rumah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Tapi saya diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendoakan ya orang-orang yang ada di pemakaman Baqi dan mintakan ampun untuk semuanya karena malam hari ini malam nisfu Sya'ban. Malam di mana Allah mengampuni seluruh ya, hambanya yang beriman kepada Allah kecuali orang-orang yang pertama musyrik dalam arti benar-benar menyekutukan Allah. Kemudian yang kedua orang yang durhaka pada orang tua. Yang ketiga orang yang memutuskan tali silaturahim. Yang keempat ya orang yang saling bermusuhan, musyahin, muslim satu dengan muslim yang lain saling bermusuhan. Ada 14 kelompok manusia secara garis besar yang malam itu tidak mendapatkan ampunan Allah Ta'ala secara gratis. Sementara yang lain walaupun gak minta ampunan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita dalam kehidupan sehari-hari lagi ada pemutihan. Ya kalau lagi ada pemutihan kan kadang pemutihan pajak kendaraan bermotor itu ya. Dari yang tahun sekian itu pajaknya dinolkan. Ya, tahun ini saja yang dibayarkan. Ada pemutihan. Malam nisfu Sya'ban adalah malam pemutihan dosa. Ya malam pemutihan dosa. Kalau dikasih tahu malam pemutihan dosa ya seharusnya kita mengejar. Ya mengejar malam itu, memperhatikan malam itu, memuliakan malam itu agar kita tercatat betul-betul
sebagai orang yang mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang pengen sama orang yang nggak pengen pasti kan beda ya. Kalau kita pengen ya nanti dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sih di antara ibu-ibu yang nggak punya dosa? Saya yakin kurang lebih kita sama. Sama-sama punya dosa. Walaupun kita nggak boleh menuduh orang lain berdosa. Tapi ya sadarlah kalau kita ini ya masing-masing punya dosa. Perkara dosa kita lebih banyak dari yang lain, ya itu urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah karena kita sadar kita banyak dosa, ya mestinya kita pengen diputihkan dosanya, dihapus, ya dihapus. Nah besok malam nisfu Sya'ban itu malam penghapusan dosa, maka jangan disia-siakan. Karena itulah ulama membuat kegiatan-kegiatan di malam nisfu Sya'ban, agar umat gak lalai, agar umat gak lupa. Kadang ada orang nanya, kenapa dibuat acara doa malam nisfu Sya'ban? Ya agar orang-orang seperti kamu ingat. Kalau nggak diselenggarakan pembacaan doa malam nisfu Sya'ban, banyak orang yang nggak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu jatuh pada malam itu. Satu, ya banyak orang yang nggak ngerti kalau malam nisfu Sya'ban itu malam pengampunan. Ya karena itulah dibuat doa sama di malam nisfu Sya'ban. Nah insya Allah kalau di Masjid Ar-Raudhah seperti biasa, sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, kemudian sholat sunnah awabin 6 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Setelah sholat sunnah awabin baca Al-Fatihah, surat Yasin, dan kemudian berdoa, ditutup dengan sholat isya berjamaah. Nah apa itu manfaatnya? Banyak, menghidupkan waktu di antara maghrib dan isya, hari-hari biasa seperti menghidupkan seluruh malam. Seperti orang bangun tahajud sepanjang malam. Kemudian orang yang berdoa setelah sholat, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berdoa setelah baca Al-Quran, doanya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa yang dipilih Yasin sama Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah ummul kitab, Al-Fatihah itu induknya Al-Quran, sumbernya Al-Quran. Kenapa yang dipilih surat Yasin? Karena Yasin qalbul Quran, surat Yasin jantungnya Al-Quran. Jadi kalau kita nggak bisa baca semuanya, ya ambil ibunya sama jantungnya. Ya ambil ibunya sama jantungnya. Agar apa? Agar apa yang akan kita minta itu lebih cepat, ya terwujud, lebih cepat terkabul. Meskipun Allah maha mengabulkan semua doa. Tapi kesungguhan kita itu dinilai sama Allah Ta'ala. Beda loh ya orang mau minta pakai hataman Quran dulu sama minta ya bismillah, alhamdulillah, sholawat ya bagus ya. Tapi kalau hataman Quran dulu kan beda itu. Ini ada kesungguhan ya sebelum meminta. Seperti ibu-ibu mau nanya Bu, punya anak gadis, datang satu orang tiba-tiba ngomong, Bu saya mau ngelamar anak ibu. Ya senang-senang saja kalau orangnya baik, betul ya? Caranya baik. Tapi ada satu orang ngasih uang 2 miliar, bangunkan ibu rumah 10 rumah di setiap kota. Masya Allah ya. Setelah itu ibu dikelencerkan keliling dunia. Pada ujungnya terus dia ngomong, boleh enggak saya jadi anak ibu? Masya Allah. Kira-kira diterima atau ditolak? Diterima. Ya, diterima dengan senang hati. Beda. Yang nerimanya itu beda. Begitulah kalau kita minta sama Allah Ta'ala. Kalau kita itu mintanya dengan banyak zikir dulu, ya banyak wirid dulu, banyak qiraatul Quran dulu, melakukan hal-hal yang disenangi Allah Ta'ala, maka begitu kita minta, Allah tuh ya nerimanya seneng gitu. Karena ada juga orang yang dikabulkan sama Allah tapi Allahnya nggak seneng. Kok bisa begitu? Iya, soalnya lisannya nyebelin. Jadi Allah nggak seneng dengar suaranya langsung dikabulkan, timbang ini ganggu suaranya dikabulkan. Nah, itu ada yang begitu ya, naudzubillah min dzalik. Tapi ada orang itu yang disenangi sama Allah suaranya. Suaranya disenangi sama Allah Ta'ala. Makanya kalau ibu-ibu minta belum kabul-kabul, nah itu tandanya disenangi Allah Ta'ala itu. Allah senang, udah biar minta terus. Kabulnya udah jamin kabul, tapi sabar dulu. Cairkannya nanti dulu. Karena kalau dicairkan sekarang nanti dia nggak minta lagi itu. Ya biar dia minta terus, ngucap terus. Husnudzon kita begitu, kalau minta kok belum kabul,
qabul. Berarti Allah lagi senang mendengar suara kita, sementara Allah maha menyenangi suara hamba-hambanya yang berdoa. Jadi malam nisfu Sya'ban. Karena itu perlu diperhatikan, jangan menyimpan permusuhan dengan siapapun. Ya, jangan menyimpan permusuhan dengan siapapun. Kalau yang menyimpan permusuhan gak dapat ampunan, berarti orang yang menebarkan persahabatan itu dikejar oleh ampunan. Orang yang mengejar silaturahim, maka dia akan dikejar oleh ampunan. Orang yang suka menyambung hubungan dengan orang lain, sesuai dengan yang diajarkan Allah dan baginda Muhammad SAW, maka dia akan mendapatkan ampunan dan dikejar oleh ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang sedikit ini barokah manfaat, dan informasikan pada keluarga, sahabat, teman agar ingat untuk sungguh-sungguh minta ampun dan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.